Baik, selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran IPS pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 November 2020. Oke, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan melanjut materi kita, lanjutan dari minggu kemarin. Pada minggu kemarin kita mempelajari tentang lembaga sosial, dan yang bagian pertama sudah saya jelaskan kemarin, yaitu pengertian lembaga sosial. Dan pada hari ini kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis dan fungsi lembaga sosial. Sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, pada awalnya kita buka dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke materi pada siang hari ini. Bagi adik-adik yang mempunyai buku paket, silakan dibuka pada halaman 103. Oke, kita lanjut. Yang kedua, jenis dan fungsi lembaga sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Kalau demikian, apa sebenarnya fungsi dari lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat? Sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan, maka lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang ke-A, yaitu memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang ke-B, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Namun apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi disintegrasi. Yang ke-C, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial, yang artinya lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Nah, di sini ada beberapa lembaga sosial, yaitu yang pertama lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Oke, kita lanjut pada yang pertama, yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai
bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri, dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Dalam lembaga keluarga ada beberapa fungsi. Nah, pada umumnya lembaga keluarga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi afeksi. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Oke, kita lanjut yang ke berikut, yaitu yang ke B, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna, kesuciannya. Nah, di Indonesia ini terdapat beberapa agama. Contohnya yang kita lihat dan tempat-tempat untuk beribadahnya. Yang pertama itu, mari kita perhatikan pada gambar berikut ini. Yang pertama itu masjid, tempat beribadah untuk agama Islam. Habis itu gereja, tempat untuk beribadah untuk bagi agama Kristen dan Kristen Katolik. Yang ketiga, pura. Pura itu tempat beribadah untuk agama Hindu. Habis itu vihara. Vihara itu tempat ibadah untuk agama Buddha. Dan yang terakhir, yang kelima itu kelenteng. Itu tempat beribadah untuk agama Konghucu. Selanjutnya kita lanjut ke bagian C, yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Perkembangan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat,
memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari lembaga ekonomi tadi. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga pendidikan. Yang kedua, lembaga pendidikan. Kata pendidikan berasal dari bahasa Latin educare, yang artinya pendidikan merupakan proses pembimbingan manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Apakah yang dimaksudkan dengan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Selain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non-formal, misalnya kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer, serta pendidikan informal, pendidikan yang terjadi di keluarga. Nah, salah satu contoh lembaga pendidikan yaitu sekolah, baik pun dari tingkat PAUD ataupun sampai ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Itu adalah contoh dari lembaga pendidikan. Nah, fungsi dari lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Oke, kita lanjut yang ke E, yaitu lembaga politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi politis, yang berarti warga negara. Politeia, yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Politika, yang berarti pemerintahan negara. Dan politikos, yang berarti kewarganegaraan. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Nah, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercipta suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, beberapa lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kelima, Pemerintahan Daerah. Yang keenam, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Yang ketujuh, Partai Politik. Baik adik-adik sekalian, demikian saja materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut di minggu depan. Sebelum saya mengakhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini, saya sarankan bagi adik-adik semua, tolong jika ada tugas dikerjakan. Jangan sampai kalian lupa dengan tugas, karena tugas itu sangatlah penting bagi adik-adik semua dan bisa untuk mengambil nilai sebagaimana keaktifan adik-adik sekalian. Itu tugas itu sebagai bukti kalau adik-adik sekalian itu mendengarkan penjelasannya. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita sampai di sini saja, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah di saat saya menjelaskan materi pada siang hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya.